Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan ini. Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun menghadapi pergumulan hidup kami seorang diri. Engkau selalu punya banyak cara untuk menolong, menopang, bahkan melepaskan kami dari beban-beban yang berat. Karena itu rindu hati kami, ya Tuhan, berjalanlah kembali bersama dengan kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan menjadi penopang bagi kami untuk senantiasa takut akan Tuhan. Kami memohon hikmat daripada-Mu. Berkatilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dia membuat jalan-Mu rata. Renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Mazmur 18 ayat 33 sampai 34. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Saudara terkasih, setiap kendaraan pasti akan memperlambat kecepatannya bila melalui jalan yang berlubang, sehingga kita pun tidak bisa menikmati perjalanan itu. Hal yang sama terjadi dalam hidup beriman kita. Dalam doa kita seringkali meminta Tuhan menolong perjalanan hidup kita dengan menghilangkan semua jalan yang sulit. Padahal Tuhan tidak selalu melakukannya. Dia tidak menghilangkan jalan yang terjal, melainkan menguatkan kita untuk melewatinya. Inilah kesaksian Raja Daud bahwa kehidupannya yang tidak bebas dari masalah, justru semuanya bisa dilewatinya karena pertolongan Tuhan. Ketika ia ada dalam peperangan, dikejar-kejar oleh musuh, diancam oleh bahaya, bahkan dalam pergumulan maut sekalipun. Pertama-tama Raja Daud percaya bahwa Tuhan yang telah mengikat pinggangnya dengan keperkasaan. Tuhan sendiri mempersiapkan dirinya menghadapi perjuangan hidup. Tuhan memberikan kepadanya kekuatan. Hal yang kedua, Tuhan membuat jalannya rata agar jalan itu bisa dilaluinya. Tuhan tidak menghilangkan masalah yang ada pada diri Daud, melainkan memberi kemampuan untuk ia dapat melewatinya. Hal yang ketiga, Tuhan sendiri memberikan kakinya untuk cepat berlari seperti kaki rusa yang mampu bergerak dengan cepat dan lincah di medan yang terjal sekalipun, hingga bahkan berdiri di bukit batu yang tinggi. Tuhanlah yang membuat dirinya mampu berpijak di tengah-tengah keadaan dan situasi yang sulit sekalipun. Ini bukan sekedar mengubah keadaan, melainkan Tuhan mengubah kemampuan Daud di dalam menghadapi keadaan. Saudara terkasih, bila mana hari ini kita tengah berada di jalan yang berlubang, menghadapi masalah, atau sedang di jalan yang penuh dengan batu, bahkan sedang menghadapi ketidakpastian, atau doa kita yang belum terjawab, bahkan ada rencana yang gagal, janganlah langsung menganggap semuanya sebagai akhir hidup kita. Justru Tuhan sedang mempersiapkan kaki kita untuk bisa berdiri lebih kuat. Dia memperlengkapi pinggang kita untuk siap menghadapi keadaan. Lihatlah kepada Dia, Tuhan yang setia berjalan bersama dengan kita. Sekalipun jalan hidup kita belum berubah, masalah kita belum selesai, dan keadaan belum seperti yang kita harapkan, tetapi
saat Tuhan bersama dengan kita. Ini alasan yang cukup bagi kita untuk terus melangkah. Saudara terkasih, ketika kita tidak mampu mengubah jalan yang ada di depan, percayalah kepada Tuhan yang mampu menguatkan setiap langkah kaki kita untuk melewatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sadar bahwa setiap jalan kami tidak selalu mulus. Kami berjalan di jalan yang terjal atau penuh dengan lubang-lubang. Kami menghadapi banyak persoalan. Namun firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak perlu menjadi takut, tetapi seperti halnya Daud yang bersaksi tentang pertolongan Tuhan, ajar kami juga untuk percaya Tuhan akan mengikat pinggang kami, memperlengkapi kami untuk menghadapi segala sesuatu yang akan kami lewati. Tuhan menguatkan kaki kami untuk dapat bergerak dengan lincah, kuat, sehingga kami sampai kepada tujuan kami, walau harus melewati jalan-jalan yang terjal. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu pada hari ini, saat kami menempuh kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan bersama dengan setiap anggota keluarga kami. Persiapkanlah diri kami, teguhkan, kuatkanlah iman percaya kami. Bahkan biarlah langkah kaki kami adalah langkah kaki yang tegap, karena iman kami kepada Tuhan yang tidak berubah. Hari ini kami juga mau berdoa, cinta kasih-Mu kiranya memberkati setiap anak-anak, cucu-cucu kami, mereka yang akan menempuh perjalanan mereka menuju masa depan dan pengharapan mereka. Jangan biarkan mereka goyah, jangan biarkan mereka terjatuh, namun biarlah Tuhan menopang mereka, menguatkan mereka, bahkan mengajari mereka untuk berlari atau berjalan, untuk bertahan ataupun menerjang. Engkaulah andalan dalam kehidupan setiap anak-anak dan cucu-cucu kami ya Tuhan. Hari ini kami pun mau berdoa, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menghadapi situasi kehidupan di dalam pekerjaan dan usaha yang sedang kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh berjalan bersama denganmu. Kami melihat kepadamu saat pergumulan datang. Biarlah kami percaya kekuatan yang Tuhan beri bagi kami itu adalah cukup. Biarlah kami tidak senantiasa mengeluh untuk setiap pergumulan yang datang silih berganti, tetapi kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, akal budi, bahkan hikmat untuk melewati setiap masalah yang ada. Tuhan, kami menyerahkan kekuatan hati kami, jiwa kami untuk melangkah dan menyelesaikan masalah demi masalah. Hari ini kami mau berdoa untuk setiap pribadi yang kami kenal, ketika mereka merasa kecil hati, sehingga mereka lebih mudah menyerah saat menghadapi masalah, lebih mudah berputus asa, bahkan kehilangan pengharapan. Mampukanlah mereka ya Tuhan untuk percaya kepadamu, bahwa Tuhan sendiri yang mengikatkan pinggang mereka dengan kekuatan. Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka untuk menghalau persoalan dan tantangan. Tuhan sendiri yang meneguhkan iman mereka untuk tetap melangkah, berjalan, bahkan berlari untuk menghadapi persoalan-persoalan di depan mereka. Jangan biarkan mereka tenggelam di dalam ketakutan, tetapi nyatakanlah kasih-Mu ya Tuhan. Berikanlah damai-Mu dan keteguhan iman mereka. Itulah yang membuat mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan pada hari ini, agar kami boleh melangkah bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.